siapa yang mau untuk memberangkatkan dia? Hanya karena ingin bertahan menjadi ular. Padahal pemilik ini menginginkan kamu kembali menjadi tongkat. Tapi kenyataan mereka tidak mau kembali, akhirnya ingin menjadi ular terus, akhirnya ngulo kemana-mana. Iya. Tapi kalau tentu, kalau mereka bagus berhasil, ya, menjalankan amanah, tentu oleh pemiliknya akan kamu lanjut, kamu lagi, dan harus samina wa ta'na juga. Bukan karena dasar dia telah berhasil. Sekarang ini yang hampir tidak ada. Berarti ini sudah aswaja mulai luntur dalam hal ini. Di sini kita harus membangun kembali aswaja itu. Maka diperlukan saat ini adalah grand design, bagaimana NU didesain kembali. Alhamdulillah muktamar kemarin sudah meletakkan dasar-dasar kita untuk kembali, untuk mendesain kembali. Karena NU itu besar. Siapapun mengakui bahwa NU adalah organisasi terbesar di dunia ini, bahkan sampai akhirat. Ini kenyataan buktinya. Kalau ada warga anggota NU meninggal dunia, bukan dicoret dari keanggotaan, malah dikirim Fatihah, dihauli, disebut-sebut dia, itu sebagai bukti anggota. Maka yang anggotanya Nahdlatul Ulama ada al-ahya minhum wal amwat. Ini anggota. Ya syukur-syukur diteruskan Al-Fatihah. Itu makin kuat. Jadi sekarang ini kalau LSI akhir-akhir ini menyatakan anggota NU ini 80 juta. Itu sudah, kalau 8 juta itu saja sami'na wa ta'na, gugup semua orang siapa. Mungkin Pilpres itu hanya berapa? Pilpres itu saya kira ya umpamanya disisakan sedikit, itu kalau 8 juta. Besar itu, tapi produk-produknya tidak bermasalah. Di mana nilai-nilai kebangsaannya? Bagaimana cita-cita NKRI yang sangat mulia itu bisa terus dipertahankan kalau pemikiran produk dari Nahdlatul Ulama besar tidak mencerminkan sebagai pemilik, sebagai anggota terbesar. Apalagi sudah ada yang mengatakan, bahkan saya mendengar para pengamat luar negeri sudah berani menyatakan Nahdlatul Ulama sebetulnya sudah lebih dari 100 juta di Indonesia. Bahkan akhir-akhir sudah menyatakan sekitar 140 sampai 145 juta. Bayangkan kalau ini kenyataan. Makanya diperlukan ada database, ada kartamu. Biar apa? Biar kita tahu berapa anggota kita secara real, bukan hanya akun-akun saja. Bahkan di dalam kartu itu sendiri agar tahu bagaimana taraf kehidupan, kesejahteraan warga bisa dilihat dari kartu dengan database itu tadi. Maka kalau sudah begini, NU akan mudah mengangkat yang mereka yang masih di batas di bawah kesejahteraannya bisa dinaikkan. Itu tugas awal daripada Nahdlatul Ulama ini dilahirkan. Nah, di sini sebetulnya betapa luar biasanya kebesaran itu sampai sekarang belum menunjukkan kebesaran. Kalau sudah ada pilkada semacam ini, lu kok buka lapak sendiri-sendiri, buka jasa sendiri-sendiri, mana nilai kebesaran itu? Musyawarahkanlah, bertemulah. Siapa kira-kira nanti yang layak? Kenapa? Karena di NU tadi Aisyah Toha itu tidak bertentangan sebenarnya dengan urusan-urusan kekuasaan. Memang NU itu bukan organisasi kekuasaan, tapi bukan berarti mengharamkan. Memang NU bukan partai politik. Ya. NU
politiknya politik kebangsaan. Tapi bukan berarti ini larangan NU untuk ikut masuk di dalam hajatan yang terbesar di Indonesia ini. Loh, kan warga yang terbesar mayoritas Indonesia sedang mengadakan hajatan terbesar, kenapa kita menjadi penonton? Mungkin kita ini anggota terbesar, disebut pesta rakyat. Kenapa yang berpesta orang lain dan yang berpesta kita? Yang dilarang dalam itu politik yang saling memojokkan, politik saling sikut menyikut. Tapi kalau politik untuk mensejahterakan umat, apalagi menjaga Aswaja, menjaga NKRI, tidak ada. Ayatnya saja surat Toha sudah demikian. Bagaimana dengan tongkat isyarat? Itu tongkat komando. Sistem komando itu harus betul-betul hidup di dalam. Bagaimana bisa mengkomando kalau sami'na wa ta'na sudah pudar? Kita harus tahu. Sahabat Umar sendiri tak menyatakan la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin. Faman sawwadahu qawmu ala fikri kana khairan lahu wa lahu, kana hayatan lahu wa lahu, wa man sawwadahu qawmu ala ghairi fikrin kana halakan lahu wa lahu. Islam tidak akan berdiri, tidak akan bisa eksis kecuali berupa jamaah. Jamaah siapa? Ya panjenengan semua. Tapi jamaah itu pun walajab illa bi'imati, tidak akan berharga nilainya, tidak akan bisa menentukan nasibnya, tidak akan bisa disegani orang lain, tidak akan bisa menyumbangkan pikiran-pikiran yang terbaik kalau tidak ada imarah, pimpinan. Bagaimana pentingnya pimpinan? Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, manakala idza safara salah satu fa'amiru ahadahu. Manakala ada 3 orang yang sedang bepergian, jadikan salah satunya menjadi pemimpin. 3 orang harus ada amirnya. Apalagi 80 juta, apalagi 140 juta. Siapa sekalian kita ikuti? Siapa sekalian punya sistem komando itu? Di dalam ketentaraan yang penuh kedisiplinan, sistem komando sudah begitu jalan dengan baik. Dengan lambang tongkatnya, seorang komando besar, pimpinan besar yang besar kemarin pegang tongkat sebagai lambang. Loh, sebetulnya yang punya lambang sistem komando itu adalah Nahdlatul. Tapi kenapa sekarang? Kalau ada komando dari pusat, kadang-kadang maafnya Suriah dan Tanfinya beda. Kadang-kadang malah Suriahnya nyalon, Tanfinya juga cara nyalon, akhirnya berhadapan-hadapan, pecahlah suara Nahdlatul. Nah, kenapa tidak bisa disatukan? Kenapa tidak bisa dirembuk? Karena ini adalah merupakan aswaja. Aswaja mengajarkan hal yang demikian. Kalau NKRI sudah final, artinya persatuan kan. Tapi kenapa kita di dalam tidak bisa bersatu? Ini yang hilang. Padahal bagaimana sami'na wa ata'na itu dalam Al-Quran, itu perilaku para anbiya dan rasul. Amana rasul bima unzila ilaihi rabbil mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na wa ata'na. Sekali menipis ya makna sami'na wa ata'na. Kita harus ingatkan saat sekarang ini sebelum makin ini. Bahkan dalam surat yang lain, Al-Anfal atau surat ini ada ayat wa qulu nikmatallah wa mitsaqal ladzi wasaqu bihi idz qultum sami'na wa ata'na. Bahwa sami'na merupakan sumber kenikmatan Allah.
dan ingatlah akan nikmat Allah dan misaknya. Kapan? Irgultum sami'na, manakala di saat kalian mengucapkan sami'na wa ata'na, bukan dengan sebagai ucapan tapi juga sekaligus sebagai tindakan. Kita sekarang ini kalau ngomong pintar, implementasinya ini yang belum nyata. Jadi perlu kita kita atur kembali, grand design, mendesain kembali. Alhamdulillah Muktamar telah memberikan doakan, dan sekarang di PBNU itu surya tidak seperti dulu. Hampir 1 bulan harus rapat, bahkan tiap minggu. Lalu yang kedua, grand strategi. Bagaimana strateginya? Karena hidup itu harus dengan strategi. Kalau tidak ada strategi, kita akan diambil orang, dibuat objek, dibuat selamatan. Jangan-jangan Rasulullah yang mencontohkan kabutha isail, jangan-jangan, dan mudah-mudahan tidak, bagikan buih aliran banjir yang begitu menggunung, kena sorot matahari, keluar berbagai macam sinar yang sangat menyenangkan. Tapi begitu ada aliran sekecil apapun, maka buihnya akan terpecah-pecah mengikuti aliran. Ada ranting yang di pinggir sungai, buih lewat mengena, maka buih ini pun akan berhenti di situ. Kita harus dibikin sendiri ini oleh bangkit, karena kita diberi amanat NKRI. NKRI dianggap final, kenapa? Karena ini amanat. Karena untuk seluruh wilayah yang lain di luar ini tugas dari umat Islam yang lain. Kalau kita tidak mengatakan final, dianggap kita ini akan menjajah, memperluas kekuasaan ke negara-negara dan lain sebagainya. Kita diberi amanah. Selesaikan amanah di NKRI. Yang lain biar tugas-tugas yang lain. Strateginya bagaimana? Lainnya harus kita tata. Maka sekarang NU harus berupa organisasi yang sistemik. Jangan organisasi yang digambarkan orang geruda-geruduk itu. Saya melihat, maaf nabu ya, para muslim di sini alhamdulillah muslimannya baik-baik. Di Surabaya itu ada anggota dewan yang beragama Nasrani bisa terpilih menjadi anggota dewan 4 periode, 4 kali berturut-turut. Saya curiga di daerah kecamatan yang mayoritas muslim, nah betul banyak kuat, kok bisa orang Nasrani 4 kali? Ternyata yang menjadikan orang ini muslimat-muslimat yang ada di. Kenapa? Karena tiap ada kumpulan ini yang memberikan kotaan, jaminan, bahkan seragam ini. Mudah-mudahan hanya di situ. Saya marah kepada ketua cabangnya. Kenapa sampai itu? Lalu bagaimana tanggung jawab Anda? Orang akhirnya gimana? Di Surabaya itu kesejahteraan untuk hal-hal yang bersifat diniyah kurang benar. Kenapa? Sering dipotong. Manakala ada pembicara masalah bagaimana masjid ini, madrasah ini, orang yang dijadikan oleh lagi. Jadi kita naikkan bagaimana kita ini menjadi anggota organisasi yang sistemik. Semua ada aturan. Yang selama ini kita masih dinilai sebagai jamaah belum berjamiah. Bagaimana jamiahnya ini bisa? Jangan malah-malah jamaahnya ini ganggu jamiah. Kita ini sekarang sedang menjamiahkan jamaah. Tadi itu loh, agama itu tatanan, aturan. Kalau tidak ada aturan, tidak ada ketaatan, akhirnya hidup sebagai
dirimba. Siapa yang kuat itulah yang miskin makin miskin, yang kaya makin. Jadi strateginya bagaimana harus diatur, semua harus bangkit. Makanya kalau PB sekarang suriahnya sudah mulai bangkit, bahkan rapatnya lebih banyak daripada Tanfidia saat sekarang ini. Kami harapkan nanti di PW, di PC, MBC, Ranting juga meningkat. Bahkan sudah dipersiapkan konsep penguatan suriah, peningkatan mutu daripada suriah. Sudah dibuatkan konsep. Kemarin saya sudah rapat 2 kali untuk mendengarkan bagaimana kita melahirkan suriah-suriah yang mumpuni. Karena apa? Karena yang punya NU ya suriah. Manakala orang yang punya NU langsung perhatiannya sosok suriah. Tanfidia adalah sebagai pelaksana. Betul memang sama-sama dipilih, tapi itu sudah memang bagian-bagian yang harus ditaati dan itu realita yang ada. Para kiai, para bunyai, para pemerhati, alhamdulillah jami'an. Ini strategi. Nanti masih bisa diperluas. Lalu grand control. Kan strategi bagaimana kita kaderisasi jalan. Setelah ada kaderisasi kita ada promosi karena sudah terkader. Bagaimana kita mempromosikan kemana ini kader kita. Jadi kaderisasi jalan biar mereka bukan betul-betul menjadi kader tapi bukan kader malah kader. Harapannya menjadi kader malah yang ada kader. Silo menghadapi orang lain. Promosi karena kita sudah mempunyai kader yang baik. Jadi kita promosikan kemana? Kita isi ruang-ruang yang ada dalam kehidupan ini. Dalam bingkai NKRI kebangsaan, bagaimana NU bisa mengisinya? Tentu harus kader, bukan kader. Apalagi yang kader. Nah, di sini promosi. Kalau sudah ada promosi, lalu distribusi. Orang semua melihat NU. Disebut sekarang presiden itu sudah nyandar ke NU, senden ke NU. Tapi saya mengartikan dua, senden karena dia paham NU organisasi besar, NU yang betul-betul punya kekuatan power, tapi bisa juga senden karena untuk menopang, untuk menjadi bantalan, untuk menjadi wadahnya, bisa juga begitu. Jadi jangan mudah kita bangga, wah presiden sudah pasrah, sudah menyandar ke NU. Kita harus waspada. Sekarang itu waspada itu termasuk hal yang sudah mulai menghilang. Jadi promosi lalu distribusi kemana? Tempat-tempat yang bisa kita isi. Harus ada ruang yang bisa kita isi. Biar ada. Lalu grand control. Grand control ini yang akan menyatukan visi misi. Tidak putus di jalan. Tidak ibarat nyawanya kiri minggat, tapi terus. Jadi tidak ada saling berlawanan di tengah masyarakat. Tidak ada PB berlawan dengan PW, PW dengan PC, PC dengan MBC, MBC dengan Ranting. Kenapa? Karena terkontrol. Satu langkah, satu visi. Setelah melalui grand design, grand strategi, lalu grand kontrolnya. Setelah itu kita akan menggarap mudah masalah ekonomi, kesehatan, terutama pendidikan. Yang kita rasakan saat ini, kita masih sudah berpuluh tahun, 3 hal hajat hidup yang pokok ini belum terlunasi oleh amanat-amanat yang selama ini kita pikul. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah.
di situ jelas NU tidak bertentangan dengan urusan kekuasaan. Malah kalau ada kader kita yang sanggup mengambil amanah mensejahterakan umat. Dalam satu makalah, kalau dari suatu matur menyatakan an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu menurut karakter para pemimpin. Kalau pemimpinnya bobrok, malah lahirnya rakyat-rakyat yang bobrok karena ikut. Tapi kalau pemimpinnya Nahdlatul Ulama, aswaja yang kokoh, kader yang betul-betul terkontrol, maka akan lahir. Imam Ghazali mencontohkan di dalam kitabnya At-Tibrul Masbuk, dunia ini sudah pernah dipimpin oleh 3 contoh. Di saat khilafahnya Walid, khilafahnya Abdul Aziz, dan khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Malik bin Marwan, Walid ya, bin Abdul Malik, lalu Umar bin Abdul Aziz. Ini 3 pernah menjadi khalifah. Khalifah ini kekuasaan yang tidak dibatasi oleh teritori, kekuasaan dunia. Loh, itu Islam sebetulnya. Itu hanya di NKRI saja. Bagaimana di saat Abdul Malik berkuat, Sulaiman Abdul Malik, karena senangnya beliau ini membangun, maka rakyat berbondong-bondong saling unjuk bangunan-bangunan rumah, bangunan apa, baik-baikan, mana yang paling. Setelah digantikan adiknya Walid, Wakilah Sulaiman, ini justru senangnya menu makanan yang menunya serba baru, sehingga rakyat kalau ketemu saling tanya, hari ini menu apa? Jadi urusan badokan. Begitu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, yang sebetulnya dia tidak ada jatah di situ. Begitu beliau memimpin, yang sudah kita tahu bagaimana sifat-sifat beliau, hanya dalam jarak 3,5 tahun umat berbondong-bondong membangun masjid, membangun madrasah, senang ngaji, memperdalam ilmu dan sebagainya. Karena Umar bin Abdul Aziz adalah ulama besar, bahkan mujtahid. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan al-khulafa ar-rasyidun khamsah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi betul an-nasu ala dini mulki. Makanya dalam kitab itu juga Imam Ghazali pernah menyatakan dunia ini pernah dikuasai oleh orang Majusi penyembah api tidak kurang daripada 4.000 tahun. 4.000 tahun dunia, bukan Indonesia. Bukan arti dunia dikuasai orang Majusi. Siapa Majusi? Penyembah api. Kenapa bisa menguasai dunia? Dan sampai 4.000 tahun. Sama buka dalam kitabnya Imam Ghazali, terutama kitab At-Tibrul Masbuk. 4.000 tahun. Ternyata karena menerapkan keadilan dan kejujuran, sehingga ada yang mengatakan ini hadis al-mulku yabqa, ya, al-mulku yabqa walau kana kafiran wala yabqa wa in kana musliman. Kekuasaan akan mampu bertahan walaupun penguasanya kafir. Ini minimal. Kenapa? Kalau mereka menerapkan ajaran Islam itu. Orangnya belum Islam tapi perilakunya perilaku melaksanakan ajaran Islam, ya kok bertahan. Tapi walaupun pemimpinnya Muslim tapi perilakunya perilaku tidak Islami, tidak akan lama. Dibuktikan kan orang Majusi 4.000 tahun. Yang terakhir sebelum hancurnya orang Majusi dari kekuasaannya dipimpin oleh Kaisar Anushirwan yang dikenal adil dan dermawan itu. Makanya di saat meninggal dunia Rasulullah menyampaikan bela sungkawa. Beliau sebetulnya sudah cenderung masuk Islam, belum sempat ketemu dengan Rasulullah. Dia sudah ada tangan terbuka
tapi keburu meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada Sunnah, ta'assaftu ala mauti arba'atin minal kufar, Imri'il Qais li syi'rihi wa Abu Thalib li birrihi wa Anusirwan li adlihi, lalu wa Hatim li sakhoi. 4 orang pernah dikirimi bela sungkawa. Pada 4 ini secara belum dianggap muktabar keislamannya. Memang Abu Thalib khilaf, tapi ada mengatakan belum. Dan ahli sunnah jamaah sudah terjadi khilaf. Tapi yang 3, Hatim At-Ta'i, ini zaman jahiliyah. Imri'il Qais penyair, juga zaman jahiliyah. Lalu Anusirwan belum sempat menyatakan Islam, tapi perilakunya sudah perilaku Islami semua. Coba tengok bagaimana syair-syairnya Imri'il Qais. Tauhid, menerangkan sifat-sifat Allah yang esa, yang tunggal. Orangnya belum Islam, syairnya sudah Islam. Bagaimana Hatim At-Ta'i? Hatim At-Ta'i itu orang yang belum masuk Islam, tapi dermawannya Masya Allah. Jangankan orang minta, tidak minta saja diberi, maka dikenal dengan Hatim At-Ta'i. Akhirnya ditiru oleh putranya nama Adi bin Hatim. Maka Jalal Ibnu Aqil dalam kitab-kitab syairan dan kitab nahwu disebut bi abi tada adin fil karam wa may yushabi abahu famadha. Artinya Adi ini mengikuti jejak orang tuanya Pak Hatim yang masih kafir itu dalam hal karam. Wa may yushabi abahu famadha. Diberi bela sungkawa. Yang terakhir adalah Anusirwan li adlihi, karena keadilan. Orangnya belum Islam, tapi dia telah melaksanakan keadilan itu dilaksanakan oleh nenek moyang. Makanya kekuasaannya bertahan sampai 4.000 tahun. Kama qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ada cerita ini sebagai penutup. Bagaimana keadilan, kejujuran daripada Anusirwan diterangkan oleh Imam Ghazali juga. Bahkan di kitab yang lain. Pada suatu ketika, bapak-bapak, ibu-ibu, ada terjadi sengketa. Kaisar Anusirwan punya rakyat bertetangga. Katakan rakyat A dan B. Si A ini punya tanah, sebilan tanah. Si B ini ingin membeli. Akhirnya terjadi transaksi jual beli. Si A menjual tanah si B lalu membayar tunai. Surat diserahkan, uang sudah selesai, diterima. Susah. Akhirnya si B yang membeli tanah ini ingin membangun rumah, digalilah tanah itu. Ternyata apa? Di tengah menggali, si B ini menemukan harta karun di tanah yang baru dibeli. Panjang kok diam saja? Apa pingin? Oh, kok gak saya? Apa lacur daripada penemuan si B ini? Begitu menemu langsung dikembalikan tanah galian ini dengan ngomel, tidak benar si A, tidak benar, jual tanah, tidak benar, saya kembalikan tanah ini. Maka si B langsung mendatangi si A dengan membawa surat-surat tanah yang dia miliki, dikembalikan, diminta uangnya kembali. Tidak jadi, sudah saya kembalikan tanah. Si A kan bingung, loh kenapa? Kan sudah sah transaksi. Surat saya serahkan, tanah sudah kamu kuasai, saya sudah menerima pembayaran. Tidak benar. Kamu jualnya yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Tanah itu tanah benar, bukan tanah yang lain. Itu tanah warisan, bukan tanah longsor. Saking iya tapi tidak benar. Kenapa tidak benar? Di mana kan? Ternyata tanah itu setelah saya gali ada harta karunnya. Makanya saya kembalikan. Mana uang saya? Kira ada enggak ya orang semacam ini? Nah ini umatnya pemimpin yang majusi, memaksa mengembalikan. Nah si A begitu mendengar, tidak mau loh, tidak bisa jual beli, transaksi selesai. Uang saya terima, itu tanah-tanahmu. Adapun kamu menemukan harta karun,
Ya itu urusanmu, memang rezekimu, belum bukan rezeki saya. Ada juga. Wah, masya Allah. Akhirnya akhirnya mereka bersepakat, sudah kita punya pimpinan kaisar yang adil dan jujur. Kita laporkan, apapun keputusannya kita terima. Ya oke, berjalan berdua, melapor. Semua cerita merangkak, kaisar tahu, mesem-mesem kaisar. Waduh, rakyatku unjuk kejujuran masing-masing. Rakyatku saling unjuk kejujuran. Ini tidak mau, ini tidak mau. Itu bagian kaisar. Beda dengan orang di tempat saya. Begitu mendapat laporan begitu, di instansi apa, penguasa apa, ya mesem-mesem. Tapi mesem-mesem lah 30% gitu. Ini mesem-mesem karena bangga. Loh, yang lucu lagi, ya, yang lucu lagi, dia tidak ikut menjadi makelar, menjualkan, tiba-tiba mendengar ada transaksi jual beli, dia minta bagian 10%. Ditanya kenapa? Itu uang dengar. Ada uang dengar 10%. Di tempat saya itu sebelahnya Tambak Sari Gelora semua. Itu ada jual sepeda motor. Kalau ada temannya laku, itu yang jauh sana. Karena mendengar, 10 November, maksudnya minta bagian 10%. Itu terjadi. Yang lebih aneh lagi, sudah tidak dengar, tidak apa-apa. Cuma begitu dia tahu suatu waktu kalau ada terjadi transaksi, dia minta 5%. Ini kan mengherankan. Apa alasannya? Kok iya uang kaget. Ada uang kaget. Hak-hak yang tidak boleh. Ini sekarang sudah merata. Sekarang orang mestinya tidak berhak ini, tapi dia mengaku punya hak. Bagaimana pengaturan tata kota suatu ke pemerintah? Coba kaki 5 itu saja itu. Dia mestinya trotoar itu untuk jalan kaki, tapi tempati jualan-jualan. Yang punya hak, tapi orang ini dari sudah di mana-mana. Dia tidak merasa berdosa. Yang lain juga tidak. Loh, ini penyakit yang sudah lama menghingga di Nahdlatul Ulama. Tanpa merasa. Ini yang harus kita dandani. Ini namanya kebebasan individual yang dia tidak tahu meletakkannya. Akhirnya memasyarakat, akhirnya menjadi bangsa-bangsa yang semacam ini. Itu contoh-contoh yang mari kita betul-betul, siapa lagi kalau bukan kita. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah khususnya di banyak negara ini yang diselenggarakan pondok pesantren Raudhatul Thalibin dalam pimpinan Kiai Mustahdi dan semua para majelis pengasuh, asatid, ustadzah dan para ruasa sudah yang hadir, para bunyai-bunyai pimpinan Banom, perangkat Nahdlatul Ulama, diberikan suatu kekuatan oleh Allah. Amin. Kemurahan rezeki, kesempatan, barokah bisa terus menggelorakan, memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan justru dari bagian negara ini lahir kader-kader yang terbaik, dan disinilah dimulainya NU akan kembali menjadi organisasi yang terhormat dan bermartabat. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang lain. Sebelum saya tutup, terima kasih. Ini nuwun sewu karena permintaan dari pihak Suriah yang lagi bahas rumah saya, kita dimohon untuk berhenti, dan kepada utusan MBC sebelum kundur diharap pinarah di sekretariat ada sesuatu yang perlu biasa tradisi takbir mungkin. Dan nuwun sewu, mohon maaf kalau ini akan diminta dari pihak yang bersama saya, kita dimohon berhenti. Saya itu matur nuwun, mestinya ada sesi pertanyaan. Tapi apa mungkin ada satu punya yang mau bertanya? Oke, satu aja. Selesai aja nggak apa-apa. Oke, matur nuwun sangat karena dari pihak Suriah nuwun, jadi bersama saya sudah dimulai, kita dimohon untuk berhenti. Kita haturkan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar yang telah menggunakan waktu jauh-jauh dari Surabaya ke sini untuk
memberikan pencerahan kepada kita. Insya Allah kita akan tetap memasukkan Nahdlatul Ulama di Banjarnegara dengan sekuat tenaga, dengan sebisanya kita ikut berjuang, kita ikut beribadah ala ahli sunnah wal jamaah. Dan insya Allah semoga dengan berkat pantungan para kaskuan, para pemimpin Nahdlatul Ulama, semoga kita benar-benar bisa ikhlas dalam rangka mengamalkan syariat Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Cukup sekian, kurang lebih dan maaf. Sekali lagi panitia hanya bisa berterima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun suwun al-karam doanipun semua. Allah dina berikan bersama Allah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى آله اللهم يا الله أنت ذو الفضل العظيم أنت ذو الكرم الأمين تفضل هذا الحال كما حرم وأسلامنا دينا والنهديا يا الله أكرمنا بفضلك استقامة بالسعادة والسعادة والأمانة فضل الصحة والعافية والمعافاة والشفاء والزادة والله والسلام في الدنيا والآخرة اللهم اغفرنا بأنك التي لا تنور وارحمنا أنت ولينا كم من نعمة أنعمت علينا وكم من بلية ابتليتنا ويا من عند نعمتك لا تشكر فلم يحرمنا ويا من عند بليتك لا تصبنا فلم يحضرنا ويا من دار الخطيئة والمسرطنا يخضعنا أن تصل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا يدفد وردا لا تنقطع وارحم محمد صلى الله عليه وسلم على جنانه اللهم لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا تزغ منا صالحا معتدلا يا كريم يا كريم يا كريم تهدي ناطق الزلف الرشاد صلى بعدد كل حرف جاء القلم اللهم أنت تدر في مجد هذا يا الله يا الله يا الله يا الله لا تدر في مجدنا يا الله يا الله يا الله لا تدع لنا في مثل هذا يا الله يا الله يا الله جهلا إلا علمته ولا فقر إلا عميته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسير يسرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حد حد الآخر هي الكارثة إلا قضيتها أسأل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة عذاب النار صلى الله عليه محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم makatan yun pangatutan bilang aku ni Allahumma fiqh lakum at-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.